Halo insan Kemenkes, selamat datang di Berbunga, berbincang bersama bunga. Pada kesempatan kali ini, di podcast ini, saya Bunga Nufitria sebagai adminkes CPNS akan mewawancarai salah satu rekan kerja saya di BKPK terkait nilai-nilai adaptif di lingkungan organisasi. Saya bersama Bu Iram Barida sebagai analisis kebijakan ahli muda di BKPK. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Mbak Bunga. Selamat ya, sudah lolos CPNS dan saat ini sedang melaksanakan latsar begitu ya, dengan tugas-tugas yang sangat banyak tentunya. Terima kasih juga pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk berbincang dengan Mbak Bunga yang akan sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Iram Barida Maisha. Saya sudah kurang lebih 20 tahun ada di Kemenkes. Jabatan fungsional saya analis kebijakan ahli muda, dan saat ini saya bertugas di BKPK. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk perkenalannya. Bu Iram sudah bekerja kurang lebih 20 tahun ya Bu ya. Wow. Jadi sangat cocok nih untuk berbicara mengenai nilai-nilai adaptif di lingkungan BKPK yang juga pasti berubah ya Bu ya sama ya. Izin ke pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa sih Bu yang dilakukan BKPK agar tetap dipercaya masyarakat di desa? BKPK ini kan lahir setelah litbang Kemenkes selesai ya, setelah ada perubahan struktur, kemudian lahirlah BKPK. Dalam beberapa tahun terakhir ini BKPK memang sangat masif ya, dalam arti banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh BKPK. Nah, bagaimana caranya kemudian BKPK ini menjaga kepercayaan masyarakat kepada BKPK, yaitu salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis riset ataupun bukti, evidence based lah ya istilahnya. Jadi semua kebijakan yang kita keluarkan itu memang berbasis evidence, berbasis bukti. Jadi kita tidak hanya omon-omon, kita tidak hanya berretorika, tetapi kita lebih kepada hasil riset ataupun kajian, ataupun juga dilakukan dengan cara survei-survei. Beberapa survei besar sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian dari survei-survei itu kita kaji kembali dengan melibatkan pihak luar, yaitu ada akademisi, kemudian ada organisasi profesi, kemudian juga melibatkan unit utama lain, dan juga bahkan kita juga membuka ruang kepada publik untuk ikut berpartisipasi. Contohnya misalnya ada kebijakan yang akan kita telurkan, kita mengundang atau ada satu fase mengundang publik yang biasa kita sebut sebagai public hearing. Jadi kita ingin kebijakan-kebijakan yang kita telurkan dari BKPK itu memang betul-betul satu berbasis bukti, kemudian dua ada pelibatan secara transparan dan juga yang cukup berintegritas gitu ya dari semua pihak gitu, yang seperti saya sebutkan tadi. Nah itu salah satu cara BKPK untuk menjaga kepercayaan bahwa kebijakan ini memang sudah layak gitu kita publikasikan. Baik Bu, berarti lebih ditekankan pada evidence base ya Bu ya. Teman-teman, berarti dengan evidence base dan juga melibatkan berbagai macam pihak begitu ya, dari stakeholder internal maupun eksternal. Kedua, bagaimana sih Bu cara BKPK menjaga daya saing di tengah perubahan zaman atau perkembangan zaman? Daya saing dalam arti secara output ya. BKPK harus tetap mengupgrade diri, kan, dengan usianya yang masih sangat muda ini harus tetap mengupgrade diri supaya bisa bersaing dengan di kancah global ya, terutama, dan juga untuk internal secara nasional ya. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah BKPK mampu mengaktualisasikan atau memvisualisasikan hasil-hasil yang sudah dilakukan BKPK ini dengan misalnya dengan publikasi. Kemudian juga publikasi itu banyak sekali bentuknya gitu ya, bisa publikasi ilmiah, bisa juga kemudian dalam conference ataupun ketika ada acara
momen atau event dengan kerjasama luar negeri atau global, itu kita ikut andil di dalamnya. Nah itu mungkin sebagai salah satu cara untuk istilahnya dalam tanda kutip menjual BKPK, bahwa ini loh BKPK, ini loh output dari BKPK yang bisa BKPK persembahkan untuk kebijakan pemerintah terutama. Ini Berarti BKPK harus lebih terlibat lagi gitu ya Bu ya, untuk dalam publikasi gitu, agar dunia luar itu lebih mengenal tentang BKPK. Untuk yang ketiga, menurut Ibu inovasi apa sih yang sudah ada atau sudah dilakukan bisa oleh Ibu ataupun rekan kerja Ibu terkait ini agar BKPK bisa lebih baik lagi? Oke. Mungkin secara umum BKPK ya, secara umum BKPK itu banyak hal yang sudah dilakukan BKPK terkait outputnya ya, output BKPK atau gimana? Output BKPK yang sudah dikerjakan BKPK seperti apa? Jadi BKPK sendiri selain merumuskan kebijakan itu juga melakukan kajian kolaboratif gitu ya, kolaboratif dengan pihak luar, akademisi maupun organisasi profesi itu kemudian menghasilkan beberapa kebijakan ataupun model, misalnya terkait Wolbachia, kemudian ada kebijakan terkait Wolbachia, itu ada andil juga di situ BKPK misalnya. Kemudian terkait digitalisasi kesehatan, kemudian terkait publikasi ya, output untuk misalnya hasil-hasil diseminasi hasil-hasil riset-riset nasional. Nah itu salah satu dari outputnya BKPK. Jadi andilnya BKPK ya di sini. Kita punya produk, kita punya temuan, kemudian kita diseminasikan. Nah inilah produknya BKPK. Baik, berarti sebenarnya kalau soal inovasi atau pengajuan inovasi baru itu semuanya berawalnya dari BKPK ya Bu ya? Tidak semua berawal dari BKPK, tapi BKPK juga punya produk-produk inovasi, misalnya terkait riset implementasi misalnya. Ini kan inisiasinya pure dari BKPK ya. Riset implementasi itu adalah riset yang dilakukan untuk melihat program ataupun mengevaluasi program yang sudah berjalan, kemudian kita lihat seperti apa efektivitasnya. Nah disitulah itu riset implementasi. Nah ini pure yang dari BKPK, salah satunya juga itu. Jadi teman-teman, untuk inovasi sebenarnya BKPK udah lumayan sering ya Bu ya dengan riset implementasi sebagai salah satu job desk. Lalu Bu, untuk berdasarkan pengalaman bekerja Ibu sebagai pegawai BKPK, menurut Ibu apa sih peran Ibu yang sudah Ibu lakukan gitu ya Bu untuk mendukung terkait inovasi? Selama kurang lebih 20 tahun ini, meskipun bertransformasi dari badan litbang ke badan kebijakan, banyak hal ketika dulu masih badan litbang, mungkin sedikit flashback cerita sedikit, ketika masih badan litbang, kita sebagai peneliti kita terlibat dalam berbagai penelitian, baik itu penelitian intern dari badan litbang sendiri yang sekarang BKPK, maupun kolaborasi dengan pihak luar, misalnya dengan BKO, kemudian dari lembaga-lembaga donor yang lain yang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, kita terlibat di dalamnya. Kita sebagai peneliti, kita terlibat di sana. Kemudian setelah menjadi BKPK, fungsi kita sedikit bergeser, meskipun fungsi dasarnya adalah tetap riset atau kajian begitu ya, tetapi ada sedikit pergeseran bahwa ketika menjadi BKPK kita outputnya ada tambahan output, yaitu outputnya adalah kita merumuskan kebijakan gitu ya. Nah selama menjadi warga BKPK gitu kan, kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan riset nasional, di mana hasil-hasil riset nasional itu dijadikan dasar sebagai evidence base untuk teman-teman kita di program atau di kementerian melakukan suatu kajian untuk menelurkan kebijakan. Nah kita ada di sana dari proses, misalnya kita ada di lapangan ketika dulu proses riset nasional, kemudian setelah itu kita mendesimasikan hasilnya, mendesimasikan hasil riset-riset nasional itu, kemudian kita merumuskan kebijakan apa yang tepat, kebijakan apa yang sesuai, kebijakan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin Ibu bisa menceritakan salah satu proyek favorit yang pernah Ibu kerjakan? Sebetulnya proyek favorit itu hampir semua pekerjaan yang sifatnya
penugasan itu ya mau tidak mau kan memang harus kita kerjakan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya yang terkait favorit mungkin riset nasional itu menjadi favorit ya, karena ini skalanya memang skala nasional dan angka yang kita atau hasil yang kita suguhkan itu memang representasi untuk nasional. Jadi levelnya memang sudah level nasional, bukan lagi riset kecil yang sifatnya lokal. Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Mungkin ada harapan Ibu untuk BKBK agar terus maju ke depannya dan semakin dipercaya masyarakat ke depan. Harapannya BKBK menjadi lembaga atau institusi yang benar-benar bisa merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun stakeholder gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai lembaga kajian gitu, tapi lebih kepada satu lembaga think tank gitu ya. Lembaga think tanknya di Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa menjembatani teman-teman kita di program dan juga pimpinan. Artinya apa yang kita lakukan atau apa yang kita suguhkan, apa yang kita hasilkan itu betul-betul mempunyai dampak. Mantap sekali Bu Ira atas jawabannya. Terima kasih banyak Bu Ira atas wawancara hari ini Bu, untuk podcast hari ini. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kita sudah bisa mengetahui nih apakah BKPK merupakan organisasi yang adaptif ataupun tidak. Semoga dengan video podcast hari ini bisa bermanfaat untuk bagi semuanya yang menonton video, dan semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi ke Sampai berbunga jumpa. berikutnya. Dadah.